Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati, NIM 2018 06101115 dari kelas 4D, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan perusahaan sektor perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk dan entitas anak yang sudah saya kerjakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa pembahasan, di antaranya yang pertama, mengenai profil perusahaan, yang kedua, analisis perbandingan dan rasio, yang ketiga, analisis common size, yang keempat, analisis trend, yang kelima, analisis DuPont, dan yang keenam, analisis cross-section dan time series. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai profil perusahaan. PT Tunas Baru Lampung Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 23 tanggal 22 Desember 1973 dari Halim Kurniawan SH. Perusahaan ini berdomisili di Jakarta. Sebagai kantor pusat, perusahaan terletak di Wisma Budi, Jalan HR Rasuna Said, Kafling C6, Jakarta. Untuk pabrik perusahaan berlokasi di Lampung, Sidoarjo, Tangerang, Palembang, dan Kuala Enok. Dengan perkebunan dan pabrik terletak di Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi minyak goreng sawit, gula, minyak sawit, dan sabun, serta bidang perkebunan kelapa sawit, nanas, dan tebu. Perusahaan memulai usahanya secara komersil pada tahun 1974. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai analisis perbandingan dan rasio. Yang pertama, analisis perbandingan neraca. Terdapat 4 tabel yang menjelaskan mengenai analisis perbandingan neraca, di antaranya total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Untuk hasil persentase tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Sebagai contoh yang sudah saya kerjakan yaitu analisis mengenai total aset pada tahun 2017 yang dikurangi total aset tahun 2016 dan dibagi total aset tahun 2016 dengan persentase 2017 atas 2016 sebesar 11%. Yang kedua, analisis perbandingan laba rugi. Pada analisis perbandingan laba rugi terdapat 3 tabel, yakni total pendapatan, laba bruto, dan laba usaha. Persentase tersebut diperoleh dengan perhitungan yang sama seperti analisis perbandingan neraca yang sebelumnya, yaitu bahwa menjumlahkan total tahun kedua dikurangi tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Sebagai contoh, yaitu total pendapatan pada tahun 2018 dikurangi total pendapatan pada tahun 2016 dan dibagi total pendapatan pada tahun 2016 dengan persentase 2018 atas 2016, yakni sebesar 32%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis rasio. Yang pertama, analisis rasio likuiditas. Terdapat 2 jenis pada rasio ini, diantaranya current ratio dan quick exit test ratio. Pada current ratio, dapat dihitung dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi hutang, kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Sedangkan untuk menghitung quick exit ratio, dihitung dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, lalu dibagi dengan hutang lancar, lalu dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang kedua, analisis rasio leverage. Terdapat 2, yaitu debt to asset ratio dan debt to equity ratio.
Debt to asset ratio dapat dihitung dengan cara menjumlahkan total hutang dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk debt to equity ratio dihitung dengan menjumlahkan total hutang dibagi dengan total ekuitas, yang kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Yang ketiga, analisis rasio aktivitas, yang terdiri dari aset turnover dan receivable turnover. Rasio aset turnover dapat dihitung dengan cara menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva. Sedangkan untuk rasio receivable turnover dapat dihitung dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang. Setelah itu dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Untuk yang keempat, analisis rasio profitabilitas. Yang pertama, ada gross profit margin yang dihitung dengan cara menjumlahkan laba kotor lalu dibagi dengan penjualan. Untuk yang kedua, yaitu return of equity yang dapat dihitung dengan cara menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri lalu dikali 100%. Setelah itu dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, materi ketiga mengenai analisis common size. Yang pertama, ada analisis common size pada laporan neraca. Untuk menghitung persentase pada analisis common size neraca ini dapat dihitung dengan cara untuk aset, yaitu semua aset dibagi dengan semua total aset. Sedangkan untuk liabilitas, yaitu dihitung dengan semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas. Dan untuk ekuitas, dihitung dengan semua ekuitas dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, analisis common size pada laporan laba rugi. Untuk menghitung presentasinya, yaitu dihitung dengan cara total pendapatan, yaitu laba bruto dan laba usaha dibagi dengan pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi keempat, yaitu mengenai analisis tren. Yang pertama, analisis tren pada laporan neraca yang dipresentasikan dengan menghitung semua tahun pertama hingga tahun kelima, lalu dibagi dengan total tahun pertama. Sebagai contoh yaitu pada tahun 2016 dibagi dengan 2016, lalu tahun 2017 dibagi dengan 2016, hingga seterusnya sampai dengan tahun 2020. Selanjutnya, yang kedua mengenai analisis tren pada laporan laba rugi, yang dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada analisis tren pada laporan neraca, yaitu semua tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan total tahun pertama. Untuk materi yang keempat, yaitu mengenai analisis DuPont. Pada analisis ini akan menghasilkan ROE pada perhitungan setiap tahunnya, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi yang terakhir, yaitu mengenai analisis cross-section dan time series. Yang pertama, yaitu analisis cross-section. Untuk rata-rata aritmatikanya, dihitung dengan cara ROA tahun pertama hingga tahun kelima dibagi dengan 5 tahun, karena periode tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020, yaitu sebanyak 5 tahun. Sedangkan untuk aritmatika bukunya, dihitung dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Untuk menghitung rata-rata tertimbangnya, yaitu dengan cara ROA tahun 2016 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun, kemudian dikali dengan ROA tahun 2016. Begitu juga dengan perhitungan seterusnya sampai dengan tahun 2020. Sedangkan untuk menghitung nilai bukunya sama dengan menghitung rata-rata tertimbang ROA, yaitu dengan cara nilai buku tahun 2016 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Untuk menghitung mediannya, median ROA tahun pertama hingga tahun kelima, sedangkan nilai bukunya dari tahun pertama hingga tahun kelima. Untuk yang kedua, yaitu analisis time series, yang mana pada analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industri. Selesai sudah
presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis laporan keuangan perusahaan sektor perkebunan PT Tunas Baru Lampung Tbk dan entitas anak. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton video presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.